Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Akbar Setio Tuguh Wicaksono, saya dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjawab jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak dosen Aib Saifuddin MPDI. Soal yang pertama adalah jelaskan apa yang Anda pahami tentang kepribadian korealis, sanguinis, melankolis, dan phlegmatis. Nah, kepribadian korealis merupakan tipe kepribadian yang tegas dan tipe seorang pemimpin. Korealis sangat suka mengatur, suka petualangan, suka tantangan baru, tegas dalam menentukan sesuatu, tidak mudah menyerah dan tidak mudah mengalah. Yang kedua, kepribadian sanguinis merupakan tipe karakter yang suka menjadi bahan kepribadian, yang suka menjadi bahan perhatian, ingin selalu disenangi oleh orang lain, menyukai kepopuleran, memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Yang ketiga, kepribadian melankolis. Kepribadian melankolis merupakan tipe kepribadian yang memiliki kepribadian karakternya itu cenderung bersikap rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat hal-hal kecil. Yang keempat, kepribadian phlegmatis. Kepribadian phlegmatis menunjukkan pribadi yang mudah diatur, cenderung diam dan kalem, suka mengalah, memiliki rasa toleransi yang tinggi, mudah untuk disuruh dan selalu melakukan apa-apa yang disuruh. Nah, soal yang kedua, bagaimana cara belajar siswa korealis, sanguinis, melankolis, dan phlegmatis? Yang pertama, cara belajar kepribadian korealis. Korealis belajar dengan cara memasang target yang akan dicapai selama satu semester. Nah, dengan memiliki tujuan yang jelas, kita akan termotivasi untuk terus belajar agar dapat mencapai tujuan yang sudah dibuat. Yang kedua, cara belajar sanguinis. Orang sanguinis lebih senang jika belajar bersama teman-teman, karena orang sanguinis itu menyukai sosialisasi dan komunikasi. Yang ketiga, kepribadian melankolis. Bagaimana cara belajarnya? Melankolis itu sulit dalam belajar kelompok karena mereka menginginkan pekerjaannya yang sempurna. Maka dari itu mereka harus belajar mandiri agar bisa belajar secara maksimal. Yang keempat, kepribadian phlegmatis. Kepribadian phlegmatis adalah pendengar yang baik. Jadi cara belajar mereka itu mereka lebih senang mendengarkan penjelasan dari guru. Soal yang ketiga, langkah apa sajakah yang akan Anda lakukan dalam menyelesaikan kasus bullying atau perundungan yang kerap terjadi pada peserta didik tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah menasehati para murid madrasah ibtidaiyah maupun sekolah dasar agar saling menghormati satu sama lain dan bersikap empati, mencegah agar tidak terjadi bullying. Yang kedua, membuat peraturan. Saya membuat peraturan agar para siswa itu tidak melanggar aturan itu, membuat sanksi. Aturannya adalah
jangan melakukan bullying. Nah, nanti kita ada sanksi yang akan membuat peserta didik itu menjadi jerak lah kalau ada kasus bullying. Lanjut pertanyaan keempat. Soal yang keempat, langkah apa saja yang akan guru lakukan apabila di dalam kelas terdapat siswa yang disabilitas netra dan disabilitas wicara? Yang pertama, seperti tadi, kita harus saling menghargai. Kita berusaha untuk menasehati para peserta didik untuk saling menghargai dan menerima kekurangan orang peserta didik yang disabilitas netra ataupun disabilitas wicara. Yang kedua, mengkhususkan pembelajaran kepada siswa yang disabilitas, yaitu menggunakan alat-alat yang dibutuhkan untuk pembelajaran khusus untuk orang yang disabilitas. Lanjut soal yang kelima, bagaimana implikasi perkembangan fisik dan emosi peserta didik terhadap proses belajar mengajar di sekolah? Yang pertama, programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individu. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. Yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Nah, itu jawaban dari saya, jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.